Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas tentang video, foto dan video. Kita akan bahasnya langsung ke kamera aja ya, biar cepat. Ini nanti di mata kuliah fotografi sih sebetulnya mah. Jadi di sini nggak akan terlalu ini, yang pasti harus bisa aja. Ada yang sudah bisa pakai kamera DSLR mirrorless? Cung yang bisa. Apa orang Paris kemarin juara fotografi? Oh, pakai HP. Bisa jepretnya aja. Boleh, bebas. Kita ini mah teori ya, tapi nanti kita langsung praktek aja. Kita skip aja ini malah teorinya. Oke, jadi kita langsung praktek aja pakai kamera ya, biar gampang. Dan HP juga ada sebetulnya mah. Kemarin Tina sama Paris mau ikut ya di paten. Ini langsung akan saya praktekkan, langsung harus bisa ya. Kalau dasarnya tombol on off semua pasti sama ya. On off pasti 01. Nggak boleh ada cerita, nah ya kok nggak bisa nyalain kamera. Jenis kamera apapun itu, merek apapun itu, on off pasti sama semuanya. Kalau nggak ditelunjuk pasti jempol. Kalau nggak ditunjuk apakah di kanan atau di kiri. Jadi ini on off kan ada di atas nih. Ini mereknya yang Sony ya. Nanti kalau yang Nikon, Canon gimana? Ini yang. Nah, berarti ini sudah sesuai fungsi dari tangan. Maksudnya dari tangan kita tuh ada grip buat pegang. Jadi buat pegang itu pasti seperti ini. Dan tombol yang akan digunakan antara telunjuk dan jempol. Semua jenis kamera. Semua jenis kamera. Jadi ketika kita mau memutar, ada 3 fungsi yang paling utama. Dan yang indikator utamanya adalah ini namanya light meter. Yang 2 plus ini. Nah, kalau yang manual, yang belum yang mirrorless, itu gambarnya kanan kiri. Bergeser. Kalau ini pakainya plus. Nah, ini berarti cahayanya kelebihan 2. Berarti ada 3 hal yang bisa kita pindahkan. Ada 3 hal yang bisa kita pindahkan. 1 speed, 2 diafragma, 3 ISO. Ditampilkan di sini 3-tiganya. Jadi yang bisa kita pindahkan untuk memutar ini untuk menjadi 0 ada 3. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Speed, diafragma, ISO. Speed itu sesuai namanya kecepatan. Berarti kecepatan membuka menutup. Berarti bisa cepat bisa, bisa lambat bisa. Semakin lambat berarti cahaya semakin banyak, semakin sedikit. Banyak. Enggak, masih udah sadar belum ini? Semakin lambat kamera shutter membuka, berarti semakin banyak, semakin sedikit. Logikanya. Lama nih ngebukanya. Semakin lama. Banyak. Berarti kalau semakin cepat, semakin sedikit kebalikannya ya. Nah, kalau ini diafragma. Kalau tadi kecepatannya, kalau ini besar kecilnya ngebuka. Mata kalian nih, mata kalian ketika cahayanya terang, menutup membuka. Kalau seram, betul. Sebab silau. Nah, logikanya seperti itu. Kalau cahaya terang, berarti kita harus membuat kecil diafragma. Diafragma kecil, angkanya besar. Diafragma kecil, angkanya besar. Ya, kecil itu berarti dari rata-rata 1,2, 1,4. Itu berarti angkanya kecil, berarti bukaannya besar. Kalau mau tajam nih, kira-kira kecil atau besar diafragmanya? Tajam. Bukaannya kecil, boleh angkanya, boleh bukaannya. Gini, coba bayangin, coba pegang telunjuk kalian sama kalian, ya. Semakin mendekat, coba semakin mendekat. Putri, sok lihat situ ya, lihat tangannya. Terus deketin. Badan saya kelihatan, jelas nggak? Nggak jelas. Semakin maju di sini terus, maju di sini.
Oke, coba sekarang non, bukan dikecilin tuh, biar fokus. Itu kan, biar fokus dibuka atau gitu kan, biar fokus. Ini ya? Dibuka dong. Ayo coba praktekin. So, Kan biar jelas ya. Tapi kan melawan buahnya juga. Iya. Enggak. kalau mau fokus diperkecil atau diperbesar? Diperbesar. Kenapa? Coba praktekin dong. Coba. Kamu ngelihat mikroskop bendanya, itu kira-kira mikroskop itu kecil kan? Ya, kalau besar gini, fokus nggak kira-kira? Coba lihat mata kalian. Ya, jadi ini tuh memang analoginya ke mata kita. Jadi tadi dua ya, paling paling utama itu hanya dua, yaitu speed sama diafragma. Speed itu kecepatan, kalau diafragma itu adalah bukaannya, besar kecilnya. Ya, satu lagi ISO. Kalau ISO ini sensitivitas terhadap cahaya. Semakin besar, semakin sensitif, berarti semakin terang. Jadi kalau di cahaya yang gelap, itu angkanya harus besar. Ini yang diputar, ini pasti ada dua antara jempol dan telunjuk. Kamera apapun itu. Ini saya putar yang ini ya, tuh. Speed, bergerak. Ini ke kanan speed. Sekarang jempol. Tuh, diafragma yang bergerak. Berarti yang ini sama yang ini. Ada nggak yang di sini? Ada. Merek-merek tertentu telunjuk yang bergerak. Jadi ini memang sesuai fungsi. Yang tiga ini itu nggak akan bergerak sama sekali. Dia hanya ngegrip, megang. Jadi kanan kiri ini atas. Nah untuk ISO rata-rata masuk dulu ke menu, ke dalam. Ada tulisannya di sini tuh ISO. Tinggal naik turunin aja nanti. Tuh naik turunin diputar atau boleh pakai tombol ini juga. Digit, nah ISO-nya 3200 plus 2. Ini segini udah plus ya. Berarti ini speed kita turunin. Berapa angka ideal untuk speed? Manusia kan pasti ada bernafas ya. Pasti bernapas, pasti bergerak ketika kita bernapas. Angka idealnya itu ada di 60, 1/60. Ya, kecuali kita pakai tripod. Kalau pakai tripod, dia bisa bukaannya besar, speednya rendah juga nggak apa-apa, karena nggak goyang. Nah, kalau diafragma, itu untuk fokus ini biar pakainya yang besar aja. Nah, gini, sekarang foto grup nih. Foto grup, diafragmanya biar fokus semua, pakai yang besar atau kecil? Angkanya besar. Nah, benar? Berarti kalau mau jahil membuat ngeblur sebagian, berarti harus pakai angka yang kecil. Jadi kalau mau foto kelas, pakainya yang besar angkanya, di angka 6 atau 7 diafragmanya. Itu sudah besar. Karena yang kecilnya ini 3,5. Nanti akan dibahas lebih lanjutnya di sini ada simbol-simbolnya. Nanti ada teknik-tekniknya yang harus kalian kuasai. Teknik-teknik dalam fotografi. Dan itu butuh latihan. Nggak bisa langsung. Tapi bisa di kamera-kamera HP bisa. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Betul, fokusan juga. Kalau mau pernah dengar istilah bokeh gitu ya, bokeh dalam arti ini ya, biar ngeblur sebagian. Kalau di HP kan sudah ada ya. Itu pakai angkanya harus angka yang kecil diafragmanya. Jadi kalau kalian beli lensa, misalnya ini kan kadang dijual terpisah ya antara body sama lensa. Lensanya kalau semakin kecil angkanya semakin kecil, biasanya semakin mahal. Semakin kecil semakin mahal. Ada lagi pertanyaan? Kecepatan. Kecepatan membuka menutupnya. Nah, itu udah. Kayak motor MotoGP nih, MotoGP. Kecepatannya tahu nggak berapa? MotoGP kalau saya lihat lagi belok aja di 60 km per jam. Sampai 100 lah. Itu lagi belok, Pak. Pernah nggak naik motor sampai 100? Pernah ya? 100. Oh, berarti dia pernah dalam posisi lurus ya. Posisi lurus 100 itu udah, apalagi kalau nggak pakai helm, wah, kamera ada. 100 kan?
100 tuh kenceng banget loh. Saya paling 80 paling kenceng itu. Ah, rusuh itu. Rusuh. Ya jangan dong. Nah, berarti itu kecepatannya harus cepat, nggak bisa pelan. Fungsinya kalau yang pelan buat apa berarti? Nanti ada teknik-teknik tertentu dalam kapan kita menggunakan itu. Teknik yang namanya slow speed. Ada istilah light trail katanya disebutnya. Kalau pernah lihat, kok mati ininya? Nah, nanti itu ada. Nah, lihat, ini kameranya bagus berarti. Kenapa mati? Backgroundnya, antara background sama ini ngeblur. Ininya tapi fokus di sini. Ada namanya deep of field, kedalaman dari sisi itu semuanya dalam gitu ya. Terus warnanya juga kan enak dilihatnya. Iya, mati lagi. Ada yang mau ditanyakan? ISO, sensitivitas terhadap cahaya. Jadi dia buat terang atau gelapnya itu dari sensitivitas ininya. Semakin besar angkanya semakin terang berarti. Jadi kalau di tempat gelap harus pakai ISO yang tinggi. Apa bedanya yang kamera kayak apakah itu lensanya? Enggak, apa bedanya? Zoom in, zoom out. Oh, Nanti ada focal length disebutnya. Nanti itu ini mah biar cepat aja dulu. Nanti ada beberapa. Karena untuk membahas lensa itu bisa panjang waktu. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, Putri, kamu foto si Aul. Oh, di sini aja berdiri kamunya. Foto si Aul. Jadi atur dulu lah. Kalau nggak diupload turun pakai HP aja. langsung foto aja. Enggak, diatur dulu dong. Bapak ini teh. Oh, Running. Oh, bahasa Inggrisnya. Oh, betul. Pas enggak itu menurut kamu? belum sih. Lihat gimana? Belum. Nggak tahu nih, lihat gimana? Lihatnya gimana, Pak? Ya, berarti nanti ya ada di penjelasan ini mana? Tas saya mana? Oke, dalam simbol-simbol yang namanya playback itu pasti gambarnya gitu ya. Gambar segitiga mengarah ke situ. Itu playback pasti. Ya, di mana-mana. Kalau plus minus pasti zoom in, zoom out. Itu ya. Kalau gambar tempat sampah pasti recycle buat buang sampah ya. Pasti gitu, pasti ke situ ya. Jadi simbol-simbol di mana ya pasti yang ini nih buat ngeliat tuh. Ini gambar Aul fotonya. Nanti ketika dia fokus atau tidak saat kita zoom. Ini tidak fokus, bukan tidak fokus. Terlalu jauh. Ya, nanti kita bahas tentang itu ada bahasan tersendiri. Yang harus dilihat adalah ini, light meter. Ini namanya light meter. Nah, ini. Ini kan 3 nih, 1, 2, 3. Nah, ini light meter. 0, 0, 0. Kita pijit dulu setengah shutternya. Oh, berarti dia udah pas cahayanya. Berarti boleh dijepret. Yang tandanya kalau pas apa? Ini 0, 0. Berarti contohnya kalau nggak pas gimana, Pak? Itu yang di belakang apa? Kalau nggak pas, ini 1 minus 5. Berarti kita harus ngatur Biar ini 0, 0. Yang diaturnya 3, 1, 2, 3. gimana tuh? Mana? Ini, kan tadi yang ini. Ini lihat nih, nih. Tuh, yang berputar apa? Speed. Tuh, speed. Kalau yang ini, diafragma. Nih, tombol yang ini. Tuh, 6, 4. Ini udah maksimal, nggak bisa mentok. Sama Bapak dieditin yang Bapak. Dieditin ya, nggak bisa diedit lah. Itu tuh, jatuh. Ya, tinggal ininya aja. Putri misalnya, ini kan nih. Put di sini, Put. Kamu Put. Nggak, biar contoh aja. Nih. Ini kan minus 2. Ya kan? Ya udah puterin aja dulu ke sini. Ini minus 2.
masih minus. Berarti kita naikin ininya. Masih minus. Iya, pencet tengah. Masih minus. Kok minus terus ya, Put? Nah, minus 1 nih. Mendingan. Nah, ini tinggal fokus, pijit. Udah. Karena ini minus 1. Kalau minusnya 2, terlalu gelap. Tapi ada pepatah, bukan pepatah sih, ada yang mengatakan lebih baik under dibanding over. Under itu bandingan minus dibanding over. Jadi ngeditnya mending naikin exposure nanti atau brightness dibanding nurunin nanti. Jadi kalau minus 1 masih boleh lah. Kalau 0,5 ini kan bisa sampai 0,5 ya. Ketika kita naikin lagi misalnya. Ini plus malahan. Plus. Tuh, ini 0,5. Tuh. Berarti terlalu terang, harus ada yang dipindahin. Kenapa ini saya pindahinnya ISO? Karena ini udah nggak bisa pindah. Kok yang ini sih? Ini. Ini udah mentok di 4,5. Ini juga kalau kita pindahin bisa aja sih. Cuman takutnya nanti goyang. Itu jadi plus kan. Nah, jadi ini harus minimal di 60 aja. Tuh plus 2. Berarti ISO kita turunin dulu sedikit. Nah, plus 1,5. Tapi ketika ini ke sini, arahnya berubah lagi. Nggak bisa. Bisa. Kalau di posisi yang sama. Tapi kalau kamu mau rubah arah, di sini sama ke sana itu jadi beda karena cahaya di sana lebih terang dibanding di sini. Kalau warna baju ngaruh nggak? Ngaruh. Mau pakai yang putih sama yang hitam akan berubah nanti cahayanya, tapi sedikit sih kalau begitu. Jadi kalau mau ngunci ngelok, cara ngeloknya ya sama kayak di HP kan dipijit lama lock. Ini juga sama dipijit ininya. Ketika ini ada hijau, dia sudah kekunci udah secara objek. Tapi kalau secara cahaya belum kekunci, masih bisa berubah. Di situ ada tulisannya AE lock biasanya, ya. Suka di HP. Oh, di sini juga bisa. Ngerti nggak? Gampang ya? Nah, so kamu sekarang. Oh, gantian sekarang foto si Putri. Mana? Pokoknya mah harus berarti ke kurang ke sini ya? Iya, so. Tuh, semakin gelap kan, tuh. Pijit. Pijit setengah. Pijit dulu setengah itunya. Ini pijit setengah. Nih, kunci dulu lock-nya. Jangan setengah. Nggak fokus kan, lihat. Karena Putrinya gerak. Speed kamu 1/3. Kecepatan si Putri bergerak lebih. Ya nggak, makanya tadi saya bilang hanya 60 itu batasnya. Sebenarnya yang ini. Mana? Diagrama kan ya itu? Sok. Diafragma mah yang ini bukan? Iya. Udah mentok. Diafragma mah udah nggak bisa lebih kecil lagi. Pijit setengah. Starternya. Starter. Setengah aja, setengah. Pakai perasaan, pakai feel. Sampai hijau. Sip. Nah, kok belum terus sih? Tadi kan yang di tengah apa ya? Namanya tuh? Diafragma. Like matter. Like matter. ISO yang mempengaruhi di light meter. Diafragma. Saya tulisnya. Shutter speed. Ini lumayan kan? Lumayan. Sama. Tapi masih buruk. Maksudnya? Ya kan itu di satu titik yang sama. Dianya nggak pindah-pindah. Bebas kalau itu. Kamu kan belum bisa kayak ngatur-ngatur ini. Ya nanti kan saking berjalannya waktu ya. Nanti ada bisa 1/3. Ininya plus ya 400.
Sok, Faris. Ngesut Tina berarti. Pak, berarti ngaturnya itu harus pas posisi yang kamera tuh udah kayak dari rumah gitu ya, Pak? Berarti bukan Sebelumnya sebelumnya. nggak bisa. Bisa aja. Kalau wedding misalnya kita udah datang duluan kan, setting dulu. Tapi ketika mau akad misalnya posisinya pindah, setting lagi. Iya. Heeh. Jadi posisinya aja ya. Heeh. Coba itu yang dari kamera tuh. Nah, Itu gunanya grid. apa? Iya. Iya, nanti dijelaskan. F ya, yang F. Diafragma masih so aja. Ini masih. Minus, udah minus. Nggak apa-apa segitu mah, 0,5 mah. Oke. Tapi kayak burung, Pak. Nggak apa-apa. Kasihan Tina udah berpose. Marah-marah, Pak. Muncul marah-marah? Iya, minus. Ini yang ini. Pijit shutter mah pasti ditunjuk pasti. Gini kan? Pijit dulu setengah sampai ke kunci. Nah, sip, baru. Nah, jangan goyang tangan kirinya. Kalau ikutan goyang nanti kabur. Nggak bisa di touchscreen itu. Belum touchscreen. Yang 6400 baru touchscreen. Ya, nanti ketika ini dilihatnya di sini. Di sini dulu. Jelas ya? Jelas. Berarti bagus. Bagus. Nih, lihat. Oh iya, anjir. Jelas Fokus kan? banget. Enggak, ini masalah dari ISO. Berarti ISO semakin tinggi ISO itu akan menimbulkan banyak noise. Noise itu bintik-bintik hitam. Oh iya. Berarti kalau di kamera mana noise-nya itu kalau kayak foto zaman dulu, kalau vintage bagus kayak gitu. Tapi ini kenapa? Karena speednya 1/6. Tapi ISO-nya bagus ini. Ini ISO-nya segini mah udah bagus. Sebetulnya ini masih sampai ke 1000 juga masih bisa lah ya. Tapi ini speednya, hati-hati dengan speed. Karena takutnya gerak. Soktin, tindakan sih. Waduh, berarti Pak yang kejernihan tadi tuh kayak tidak ini. Berarti dari ini ya, yang ini. Dari apa? Ya nggak tahu dari apa dulu. Bisa dari ISO, bisa dari diafragma. Tapi kan kayak pas di sini mah kayak jelas banget. Iya ya. Nanti apalagi kalau dipindahin ke laptop. Nah, ini nih yang nyiksa foto model. Nah, yang ini jangan yang atas. Diputar ke kiri kanan kalau itu. Itu speed. Coba. Ayo, sok denger, sok cobain. Pak, berarti gimana nih kalau mau Jangan apa? Pak, ini bisa pakai apa aja sih? Ini ya? Bukan ini, yang ini. Ini. Ini buat apa? Itu diafragma. Lumayan ya. Pelan-pelan aja. Nah, berapa sih? Besok aja kira-kira. Tetap aja, Pak. Ya udah pas belum? Belum. Itu plus. Iya, gimana? Harus ada ini gitu. Ini pengen ini. Karena ada si Parisnya. Kalau tadi kan nggak ada, bajunya hitam lagi. Apa mau apa? Mau yang iso. Iso mah harus ke sini. Nah, iso. Berarti gini ya. Udah. Kalau berarti
Pijit tengah. Tengah aja. Klik. Nah, sok sekarang pijit shutternya kalau udah mah. Gimana shutter? Ini shutter. Ya. Lagi. Ya nanti. Mau lihat dulu nih. Burem ya. Buram. Tadi yang Dah? udah deh. Ada yang ditanyakan? Ya, yang bingungnya di mananya? Aku nggak pengen macam-macamnya itu. Ya, yang awal ini kayak iya. Tombol-tombolnya dulu di kamera apa? Buat apa? Di kamera buat apa? Iya, yang di bagian sini-sininya tuh kayak ini tuh buat ini. Ya, kalau pengen kan itu kita bisa lagi lihat fotonya tuh, terus pengen kembali ke situ. Ya tinggal pijit lagi. Ini kan back, ini kan preview ya, pijit lagi aja. Tinggal itu mah standar lah, pijit ini, pijit lagi. Kalau mau zoom ya berarti yang ini zoom tambah plus. Ada lagi kamera gambar lain. Yang ya ini, yang ini ke kiri kanan aja. Tuh. Atau diputar juga boleh. Kalau misalnya zoom tadi gimana? Ini sini. Ke zoom. iya. Hah? Gaptek banget ya. Karena kita gak punya kamera. Ini berapa kan yang segini? Nah, searching aja. Nih tipenya, cari aja. Tapi ini juga Ngaruh. kalau misalnya mau kayak kedekatan atau zoom atau gitu, baiknya bisa pakai ini aja Di lensa di sini. Ini nih, tuh zoom. Diem put. Tuh. Ini zoom out, zoom in. Atau ini mah ada ini nih. Biar sama zoom in zoom out tuh, biar lebih smooth. Itu macam apa, Pak? Ini. Yang ini atau yang ini? Enggak, ini. Atau yang ini? Ini. Oh iya benar. Ada ring. Jadi ada ring untuk fokus, ada ring untuk zoom in zoom out. Karena ini paling depan. Karena ini auto. Kalau auto mah dia nyari sendiri fokusnya. Tuh udah langsung fokus. Duduk. Kalau apa? Ayo. Kalau nanti semester 2 kan ada fotografi. Makanya tugas-tugas yang semester kemarin itu ada info ada ini. Kita pakai HP mereka atau yang pakai kamera? Oh iya, berapa sih? Tapi bukannya seharian 100.000 tuh? Oh gitu. 5 jam. Oh ada kamera. Ada sih. Ada yang mau ditanyakan? Berarti nanti berpraktek bareng nih, Pak. Ya nanti kita lihat karena kemarin ada yang bermasalah di mata kuliah yang lain. Akhirnya takutnya ke depan kalau ke depannya berubah gitu. Lanjut ya. Ini tadi pertanyaan dari Putri nih. Ini grid ya. Ini nanti disebut dengan aturan sepertiga. Aturan sepertiga karena ini kita landscape pakainya. Jadi aturan sepertiga ini harus dan paling sering digunakan. Kalau kemarin kamu nonton YouTube ya, si Paris misalnya dia suka di sini ya, si ini pasti suka di sini. Karena kita menggunakan aturan rule of third. Kalau Faris ada di kanan kita ya, berarti dia harus ngadep ke sana. Nanti enggak? Nah, kalau pas foto itu harus ada di sini nih matanya di sekitaran ini. Pas foto nih. Pas foto menempatkan kitanya. Atau dalam dunia ini disebut eye level, satu sejajar dengan mata. Jadi kita tuh harus kalau Tina di sini ya, kita mau moto Tina, itu usahakan jangan di sini,
Tapi ini turunin ke sini sejajar dengan matanya tidak. Nah, harus digaris. Jadi itu kan jadi alat bantu. Di HP itu kan ada ya grid. Itu harus dipakai sebetulnya, harus difungsikan. Jadi nggak bisa asal, oh kita di mana aja nggak. Ya sebetulnya untuk lebih dapat artnya gitu, seninya. Nah nanti ada teknik namanya, ini teknik yang paling kategori yang agak susah gitu ya. Jadi kalau motret motor ya, motornya di sini, ini bayang-bayangannya ada ke sini. Motornya harus ada di sini, di sekitar ini. Pernah lihat nggak motor? Belakangnya ngeblur, ngebokeh. Ininya di sini. Posisinya di sini. Dalam kalau kalian nonton film drakor Hollywood, ini paling berlaku sangat mendunia. Mau nanti videografi itu seperti itu. Biar nanti nggak ini kameranya di mana nih ya? Kita harus tahu, oh kita di sini. Oh ada cahaya di sini, oh berarti di sini. Karena fotografi itu berbicara tentang cahaya. Nggak ada cahaya nggak bisa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti ada mata kuliahnya masalah. Bisa ya berarti ya? Nah, nanti ada tagihan setiap pekan ya. Kalau bisa di HP berarti bisa ya. Ada. Ada yang tidak ada. Ada yang F, coba F. Wih, HP-nya bagus-bagus. Mana sok? F adanya juga. EF rumah Yang AF. Pro Pak. Mana Pro? Oh, Pro mungkin. Tah? Oh, gini. S, ISO, Waduh aku AF. F-nya. Jadi ini tuh harus. Nanti semakin kecil semakin bokeh angkanya. Ada ya? Ada nggak? ISO, ISO. Nah itu ini nih. Nih. Nah, ada nggak? Iya. Masa angker baik, Pak. Di apa? ISO, WB. Ke situ. WB itu white balance ya, white balance. Ada WB di situ. White balance itu nanti kompensasi cahaya ya, FV. Evi, iya Evi. Speed. Oh. Ini enggak sejajar nih. Nah, yang membuat, nah ini segini, nah segini berarti. Oh, di sini mah ada auto sama N auto. Hah? Otomatis. Otomatis. Oh iya ya. Nih, ada yang bisa dilakukan kamera ini mungkin nggak bisa dilakukan sama kamera itu. Apa? Hah? Mau apa? Nih, yang bisa dilakukan kamera ini. Oh, yang Ini namanya nanti live frame.